Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Abad yang saya muliakan, para kiai, para alim, para ustaz, khususipun Romo Kiai Haji Akna Aklifi, mugi terus diparingi sehat. Jajaran Forkomincam Kecamatan Pangkah, Bapak Camat, alhamdulillah hadir langsung di tengah-tengah kita. Dari Danramil, dari Polsek, dia hadir. Bapak Kepala Desa Depok yang saya hormati, alhamdulillah hadir langsung, tidak diwakilkan, yang insya Allah nanti setelah ini akan mendukung berdirinya NU Ranting Depok beserta badan otonomnya. Majelis Wakil Cabang Resyuriah Tanfid, alhamdulillah hadir langsung, tidak diwakilkan. Bapak Haji Muntoyo tadi di tengah-tengah kita untuk menyemangati sahabat-sahabat kader Ansor dan para calon kader Ansor di sore hari ini. Sahabat-sahabat senior saya sekaligus Dewan Penasehat pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pangkah, ada sahabat Hadi Surono, sahabat Ajar. Yang saya hormati jajaran pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pangkah, sahabat ketua, sahabat Azhari Sidik. Ini ketua sebetulnya ketua Karteker, tapi ketuanya sampai 1 tahun, jadi dianggap sudah ketua PAC. Sahabat Ketua Panitia Pelaksana Pelatihan Kepemimpinan Dasar, alhamdulillah langsung ketua panitianya adalah sahabat Bintang. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Tegal, sangat luar biasa untuk pembina Pangkah, beserta jajaran PAC dan jajaran Kasat Koryon Banser Kecamatan Pangkah yang sangat luar biasa. Kita plus lagi. Dan sahabat saya, alhamdulillah hadir Ketua Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Pangkah. Kita sahabat dari dulu, yang di Indonesia itu kalau ada NU Muhammadiyah saja udah damai nih. Jadi yang lain nggak ada ya. Jadi kita itu saudara sebangsa setanah air. Guru kita sama. Gitu Mas Ketua ya. Sahabat-sahabat semua yang hadir di forum majelis yang mulia ini, dalam rangka menuju konfer Ancap dan pelatihan kepemimpinan dasar Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pangkah. Alhamdulillah saya dapat laporan animonya luar biasa meski dalam kondisi COVID-19. Tapi insya Allah kader-kader Ansor ataupun calon-calon kader Ansor sehat semua. Jadi sudah 11 kali Kabupaten Tegal kita keliling di semua kecamatan, ini yang ke-11. Dalam masa pandemi, alhamdulillah tidak muncul klaster PKD, tidak ada. Jadi hari ini Pak Camat hadir karena tahu, karena kalau calon kader Ansor, insya Allah sehat-sehat semua. Karena niatnya tadi Pak Kiai menyampaikan niatnya adalah pengabdian hikmah terhadap Nahdlatul Ulama, terhadap para kiai, ulama NU khususnya kepada bangsa dan negara.
Sahabat-sahabat semua, saya hanya berpesan dalam forum pembukaan pelatihan kepemimpinan dasar, kalau ada yang masih ragu masuk sebagai kader Gerakan Pemuda Ansor, silakan keluar sore hari ini. Tidak usah ikut pembukaan dan selanjutnya. Karena di Gerakan Pemuda Ansor itu membuka gerbang pertama untuk melaksanakan kewajiban organisasi melalui pelatihan kepemimpinan dasar itu tidak memaksa. Ada yang kalian yang dipaksa? Ini perlu diketahui bahwa hadir untuk mengikuti PKD di rumah ada yang sudah punya istri, anak, dan yang hujan masih ada, itu izin 3 hari untuk mengikuti PKD dan iuran sendiri Pak Camat. Ini luar biasanya di Gerakan Pemuda Ansor. Makanya yang berbangga pertama itu saya selaku Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tegal. Saya bangga hari ini. Ini selalu 100 lebih, bingung juga panitia. Pasti Mas Bintang bingung. Dalam pandemi seperti ini karena kita sudah lama ada kewajiban bahwa pengurus anak cabang itu melakukan kaderisasi, yaitu PKD dan Digaksar. Ini wajib dilaksanakan. Jadi kalau mau jadi pengurus Ansor itu karena jabatan di Ansor itu tidak ada. Yang ada itu amanah. Jadi lucu juga kalau ada pemilihan konferensi anak cabang pangkat itu rebutan jabatan yang dicari apa? Nggak ada. Kita itu murni hikmah. Jadi catatan itu jangan sampai ada kafe yang pengen jadi pengurus itu nantinya haus akan jabatan apapun. Tapi kita murni bagi kader Ansor nanti tentunya setelah kita mengabdikan diri, menyerahkan diri kita sudah di BA menjadi kader Ansor, ya kita siap untuk membentengi negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk mengawal para kiai NU, untuk mengawal agama, untuk mengawal akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan amaliyah. Jadi kalau kader Ansor tidak galak, ya berarti belum jadi kader ini. Jadi kalau Pak Haji Mutoya karena ketua MDC, ya kalau nanti konferensi rame sudah biasa, tapi endingnya adalah happy ending. Ini alhamdulillah hadir bakal calon. Ini bakal calon yang hadir dan pokoknya. Coba berdiri, saya minta berdiri. Ini perintah ketua cabang. Ini Mas Jawa, ya. Ini mantan sekretaris PAC. Ini Mas Noval, mantan bendahara PAC. Beliau kader-kader Ansor ini baik semua. Jadi kalau orang luar menyampaikan kok mau rame, cabang mau intervensi dan lain-lain, ini nggak ada. Yang ada cabang mengumpulkan calon. Silakan beramai-ramai karena pengen khidmat bukan jabatan. Silakan cari simpatinya para waranti. Ini sudah dapat berapa? Dua-duanya. Jadi nanti tidak ada pemilihan. Saya pastikan di mana. Ini saya catat. Insya Allah saya hadir langsung. Nanti kita rembuk berdasarkan musyawarah pimpinan ranting, kita rembuk. Saya pastikan nanti saya pastikan salah satu dari yang penting dua-duanya jangan kita jadi ketua semua. Karena ketua PAT hanya satu. Ini sahabat Japar dan sahabat Nova. Ini kader semua. Jadi semuanya baik siapapun yang terpilih nanti, ya berarti nanti bertanggung jawab untuk Ansor Kecamatan Pakar. Silakan duduk kembali sahabat. Garbengnya pada, ini pada dan ini semuanya kader. Jadi jangan heran kalau di Ansor ada lurah ikut PKD. Apalagi lurah, bupati, wakil bupati.
bupati pengen itu PKD. Jadi sahabat semua harus berbangga diri. Apalagi lurah, mohon maaf. Ini banyak ketua ranting itu doktor, ini Pak Jamat itu doktor kemarin dilatih ketua ranting Ansor Jatimulya. Ini doktor, dosen DE. Ini saking pengennya mengabdikan diri di NU melalui gerakan kepada Ansor. Dan yang lainnya, alhamdulillah semua kader-kader kita tentunya ada di mana-mana. Jadi sahabat semua harus berbangga diri. Ini saya sampaikan instruktur. Kalau nanti IPK dibuat main-main, mau bolos satu materi, suruh pulang aja. Kita tidak butuh kader-kader yang seperti itu. Suruh pulang. Siap. Jadi kalau ada yang pengen nanti satu materi mau bolos, langsung aja keluar. Kita tidak butuh kan seperti itu. Jadi gerbangnya di sini. Kalau PKD sudah buat main-main, nanti ke depannya seperti apa kadernya? Urusan nanti kader kita ada yang nyalon bupati, ada yang nyalon DPRD, atau bahkan ada yang nyalon kepala desa misalnya. Kalau camat dari pemilihan Pak, ini yang menjadikan nanti bupati kalau camat. Ini perkara nanti ini sebagai hadiah disampaikan. Ini sebagai hadiah. Ketua umum kita Gus Yakut Khalil Qomas, beliau menjadi Menteri Agama sekarang, diangkat oleh Presiden. Ini luar biasa. Ini adalah sebuah hadiah. Jadi dalam sambutan pertamanya beliau menyampaikan mimpi buruk saya itu tidak pernah bermimpi menjadi Menteri Agama. Insya Allah beliau diangkat karena mewakili dari gerakan pemuda Ansor, tokoh muslim, tokoh muda muslim Indonesia. Jadi kita harus bangga. Jadi kalau ada yang ditanya oleh masyarakat atau siapapun, Pak jadi Ansor, sampai jawab, saya pengen jadi Menteri Agama. Ini nanti itu jawaban. Saya pengen jadi Menteri Agama karena sudah terbukti. Kalau jadi bupati sudah banyak, itu kader Ansor, NU, Ibu Umi Azizah kader NU, itu sudah banyak. Kalau Menteri Agama ya dari dulu, ya minimal tadi ditanya, mau jadi apa ikut Ansor? Mau jadi Menteri Agama? Ini nggak bisa jawab yang lainnya, betul siapa? Nggak bisa jawab. Jadi kita harus bangga pertama itu. Kemudian sahabat-sahabat semua, karena Indonesia ini didirikan oleh para muassis, Nahdlatul Ulama, para muassis, para ulama kita, yang kita harus rawat, itu kewajiban kita. Jadi ini saya cerita, tak ulang-ulang ke kader Ansor. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu berkunjung ke Indonesia khusus untuk menemui ketua umum, pengen diskusi. Saya melihat bahwa gerakan pemuda Ansor mempunyai pasukan militer Banser, Barisan Ansor Serbaguna sejumlah 7 juta orang militer. Kalau Polri, ABRI, bukan segitu ya Pak, ada segitu. Ini bingung kenapa yang punya pasukan seperti itu tidak melakukan kudeta, karena tidak ada di negara manapun organisasi yang sebebas di Indonesia, demokrasi yang sebebas di Indonesia. Jadi kita harus bangga kepada Indonesia. Kenapa? Kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, jawabannya gampang, bahwa gerakan pemuda Ansor adalah warisan para ulama, warisan para asyik Nahdlatul Ulama. Berdirinya Indonesia yang mendirikan adalah para ulama kita. Hingga kami sebagai Badan Otonom NU wajib hukumnya menjaga kesatuan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Simpel kan. Jadi Indonesia mau diguling seperti apapun, selagi masih ada NU, selagi ada Muhammadiyah, tidak mungkin bisa. Mereka mau demo di Jakarta segitu banyak, dan seberapa yang kita. Mereka mengumpulkan orang di alun-alun, pernah paling seberapa saya. Di DKI dikumpulkan segitu banyaknya, mau sengaja mau membuat ricuh negara tercinta kita. Tidak bakal bisa keblosok habis. Nah, ini sudah terbukti. Karena tujuan itu makar. Hingga adanya HTI kemudian dibubarkan. Siapa yang membubarkan? Kita yang berada dari bawah. FPI sudah bubar. Siapa? Kita yang lama di bawah. Karena kita anggap sudah melenceng untuk melakukan makar-makar negara. Jadi kita harus bermitra dengan pemerintah. Kita harus bermitra dengan pemerintah dari tingkatan manapun sampai dengan kepala desa. Jabat-jabat tidak usah khawatir. Wong kita memang sengaja kita sebagai badan otonom NU. Siapa lagi kalau bukan Gerakan Pemuda Ansor? Siapa lagi kalau yang membentengi bukan kita, Ansor Batu? Gak ada lagi. Fatayat, Muslimah, itu IPPNU masih sekolah semua. Berarti kita harus di depan. Jadi kalau ini mau buat main-main, apalagi yang ada yang masuk PKB ini jadi Ansor mau menjabat, misalkan tujuannya untuk mencalonkan diri bagi kepala desa dan lain sebagainya, saya yakin tidak akan lahir di Ansor. Saya jadi ketua cabang ini saya cerita, saya nyalon ketua PAC saya nggak jadi, saya nggak jadi. Nyalon 2014 saya nggak jadi lagi di ketua cabang. 2019 karena saya niatnya ikhlas. Saya sudah selesai di KPU, saya pengen di Ansor. Alhamdulillah mulus saja. Meskipun lawannya orang-orang politik ya Mas Adi. Ini di Ansor artinya seperti makanya Mas Jamal, Mas Sopan nggak usah khawatir. Mau nyalon di mana ikhtiar wajib. Ini kalau kemudian mau nyalon minta SDG nggak bisa, harus keliling ke nanti. Baik-baik dengan nanti. Ya misalkan nantinya merokok, kasih rokok. Biasa ya Ansor. Ini harus saya ngomong dari kemarin ya. Dua-duanya saya semua minta izin. Silakan. Siapa yang bisa memikat hati nanti, ketua nanti ya berarti dia yang jadi. Tapi nanti rekomendasi itu selesai sebelum pemilihan. Saya akan hadir atau saya mewakilkan nanti selesai dan sama-sama. Tidak ada ribut-ributan lagi di Ansor. Kalau yang mau ribut ya kita potong sendiri. Ini di Ansor. Kalau nggak mau nurut ya bongkar. Kalau nggak mau nurut di resiko kita bergabung di Gerakan Pemuda Ansor, berarti jalurnya adalah instruksi dan komando dari pimpinan. Kalau nggak siap, jangan jadi Gerakan Pemuda Ansor, jangan jadi bangsa. Kalau nggak siap. Jadi kalau ada pimpinan cabang, nanti pimpinan anak cabang perintah berarti harus nurut. Kalau belum siap diperintah, jangan jadi kader Ansor. Kalau belum siap dikomando, jangan jadi kader bangsa. Jadi kalau sudah niat siap, ya siap aja. Saya ketua cabang kalau pimpinan wilayah ngomong siap. Kecuali kalau dia ngomong, nggak usah ngomong pimpinan. Misalkan ketua MUJNU memanggil calon, kok poyan ke saya nggak bisa. Ya wajibnya lah ketua MBC. Ke Kiai NU sudah wajib soal. Mau nyalon nggak soal ke Kiai, nggak salah. Saya mau nyalon ketua Ansor ini macam-macam. Keliling Kabupaten Tegal, nggak kalah dengan nyalon bupati. Keliling KNU nggak kalah, bupati juga sama seperti itu. Ini arti kita. Jadi mohon maaf untuk yang berada di luar kita. Ini saya sampaikan dalam forum ini, kita harus bangga jadi kader Ansor. Insya Allah
rezeki itu ngalir sendiri, keberkahan itu ngalir sendiri. Ulama kita sudah ngomong, sapa-sapa wong yang ngurusi NU orang sambut dibeliran. Kalau lapar silakan datang ke sana. Kalau saya masih hidup datang ke saya. Kalau saya sudah meninggal datang ke sana. Perintah. Ya ini amalia kita juga harus kita jalankan. Ada ansor yang sering ziarah ini maksudnya seperti itu. Alhamdulillah kita juga harus tetap menjaga bukan hanya gerakan sosial keagamaan. Kita juga harus bagaimana kader-kader kita yang potensial kita tempatkan di berbagai lini. Ada yang jadi dewan, ada yang jadi kepala desa dan macam-macam. Kita harus dukung semuanya. Ini sebagai hadiah. Tapi yang penting niat pertama, tidak ada niat saya menjadi kader Ansor untuk meraih jabatan kepala desa dan lain-lain. Itu tidak bisa. Itu sahabat semua ya, siap ya? Jadi ini belum seberapa, nanti materi ikutin semuanya. Dari mulai ke NU-an, ke Banseran, ke Ansoran, dan lain-lain doktrin-doktrin internal kita harus diikuti sampai dengan BK. Step by step harus ada absensi, nanti struktur juga mengawal semuanya. Jadi kalau ada yang absen sekali, udah suruh pulang aja, tidak usah suruh meneruskan. Saya lebih baik mempunyai kader 10 tapi potensial. Kalau 100 ya cuma. Jadi ini yang ke-11. Dalam 3 bulan terakhir saya 11 keliling semua kecamatan. Rata-rata 150. Kalau dikali 1.500. Kalau nanti satu kader membawa 10 anggota Ansor baru, berarti dihitung berapa saja. Jadi Pak Camat kalau mau jadikan bupati ya kita gampang Pak Camat. Kita sudah bukti itu sudah kita jadikan. Bu Umi sudah kita jadikan. Ini salah satunya kita yang bergerak. Ini di luar kemudian kita nanti punya tujuan politik. Saya Pak Ansor ditanya mau jadi apa ya? Kata menteri apa? Menteri Agama gitu loh. Ini Menteri Agama. Sepol-polek jadi kepala desa berarti nasib saya di desa. Jadi sahabat semua sekali lagi saya pesan ikuti pelatihan kepemimpinan dasar ini dengan ikhlas, dengan niat ingin mengabdikan diri di Nahdlatul Ulama. Karena Ansor adalah NU masa depan. Kalau Ansornya tidak ada, kalau Ansornya vakum, kalau Ansornya tidak bergerak, berarti NU ke depan tidak sama seperti itu. Jadi kader Ansor adalah kader NU masa depan. Terima kasih, selamat mengikuti dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pelatihan kepemimpinan dasar Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pangkah dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Pak Ketua Cabang. Siap. Mas Panani. Siap. Sehat Mas Ketri. Alhamdulillah. Pengen dolan jeneng. Sidungane sampean. Ora diamanati sih Pak Ketua. Aku ora pen aku. Yen amanat jenengan tetap jaga demi kesatuan bersama. Ini Ketua PJ yang berbincang dengan Pak Camat dan panitia dan Ketua MBC.
Pak Kiai Sektor dan mantan sekretaris Aceh, sekretaris Aceh KPK ini Mas Rizkon, dan Ramil. Satu lagi. Ikut, karena sih kok. Apa langsung terjadinya kehormatan dia nyung belum orang apa. Ada toleransi sekalipun sudah pembukaan ya. Ya segera izin istri dan anak. Delok dicucuki kate. Delok dicucuki kate. Malah kan gua alasan kok. Alasan itu. Dan kemarin Mas Haji dari ini dipatoni ya. Apa-apa dipatoni kan sih. Capra Mas Mugni dari PC. Sahabat ya. Iya sih ngomong di tas, prinsip di situ. PKD kalian ya, PKD dan Almarhum Haji Nur Rahman itu sebenarnya yang ada mau nyumbang PKD Perlu dipotong orang urusan semua. masih sah belum meninggal, masih belum komunikasi. Ini Mas Bahar Santoso anggota Pansar dari Balamoa. Pra, nanti karena ada giringan Mas Panan, bener foto. Payah ya. 3 periode, 4 periode. Sahabat ketua panitia, sahabat bintang yang luar biasa. Kalau belum kenal, beliau adalah DPRD Kabupaten Tegal ya, yang mau mengabdikan diri di Gerakan Pemuda Ansor hingga hari ini terlaksana dengan baik. Nanti tidak tahu LPJ-nya, serah terimanya, saya berharap ada kunci mobil, tapi nggak tahu nanti apa yang diserahkan sama saya. Sahabat-sahabat Banser ya, ini yang setia hebat sekali, pangkah banyak sekali. Mudah-mudahan tidak mengawal salah satu calon. Kalau ada yang mengawal salah satu calon, berarti tak bubarkan, tak suruh pulang. Hingga hari ini ya, ini sahabat-sahabat ranting yang saya banggakan, ini ketua semua, tidak ada yang diwakilkan. Kalau ada yang diwakilkan berarti ada apa-apa, ini ketuanya takut. Hari ini adalah acara konferensi sebagai ajang konsolidasi. Tadi disampaikan oleh ketua MPC, oleh semuanya. Hari ini dijadikan momen yang bagus.
Saya sengaja hadir karena awalnya rame. Jadi saya tadi di Dukuwaru sama membuka konferensi. Karena sudah selesai, saya buka sekaligus penetapan ketua terpilih. Di Ansor itu sering seperti itu. Membuka acara konferensi karena tidak ada calon lagi, berarti sudah dilanjutkan saja. Dan ranting siap semuanya. Tapi tentunya di sini berbeda. Tidak mungkin saya melanjutkan sahabat Asyam. Karena sahabat Asyam sudah 3 kali menjadi ketua PAC, tiga periode. Ya, hari ini saya ingatkan kepada kader-kader Ansor di Kecamatan Pangkah, ingat bahwa di Ansor itu tidak ada jabatan. Tidak sekali-kali di Ansor itu yang ada amanah. Jadi pengalaman saya cerita. Saya itu ikut Ansor dari ranting sampai cabang. Saya nyalon ketua PAC pernah nggak jadi, nggak apa-apa. Saya pernah nyalon ketua PC, disingkirkan. Ya, jadi calon, sebelum jadi calon, saya tidak boleh nyalon. Jadi saya merasakan di Ansor. Setelah 2018 kemarin, alhamdulillah, karena niatnya tulus. Ini saya ingatkan. Adapun yang saya sampaikan, Gus Yakut jadi Menteri Agama, itu adalah sebuah keberkahan. Karena niatnya tulus, nggak ada yang mengira Gus Yakut sendiri tidak punya tujuan untuk jadi Menteri Agama. Kaget beliau. Dalam mimpi buruk saya nggak pernah mimpi jadi Menteri Agama. Sama. Ini saya hadir bersama sahabat Mas Kiai Idris. Ini Kiai mudanya Ansor, kepala Majelis Bikin dan Sholawat di Jalur Ansor. Tapi Kiai muda Ansor tetap di bawah komando ketua Ansor. Ini kelebihannya di Ansor. Jadi ranting, saya selalu menyampaikan sahabat Asyam, setelah saya resmikan sebagai ketua Karteker, saya kasih wewenang penuh. Silakan. Ada ranting dia nggak nurut, mau diapain terserah. Karena Ansor adalah organisasi yang hierarkis, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Jadi siap bergabung di Ansor, apalagi jadi struktural, harus siap diinstruksi dan dikomando. Ini konsekuensinya. Hingga kalau ada ranting mau demo ke PC, lucu. Termasuk pakai bahasanya. Saya baca, saya nggak mau menerima suratnya, saya dapat laporan aja. Itu minta audiensi. Ketua Ansor, ketua rantingnya minta audiensi dengan ketua PC Ansor. Saya bingung. Saya ketua Ansor mau diminta audiensi. Di NU itu di organisasi tidak ada audiensi. Ada silaturahmi, tabayun, kayak ke siapa saja pakai surat. Saya nggak temui. Ya nyuruh wakil ketua coba diajarkan bagaimana beransor. Ini pengalaman ya. Ya untuk ke depan. Saya nggak mau lagi dipakai ada seperti itu. Siapapun yang terpilih. Saya dari kemarin sudah 2 minggu kira-kira calon itu main ke rumah saya semua, minta ketemu, tak temui semuanya, dua-duanya. Kalau Mas Asyam, karena saya jadikan Karteker, sudah 3 kali periode, saya ingatkan, tidak boleh nyalon di partai. Jadi salah kalau kemudian Sabang punya kepentingan di dalam kemudian meneruskan estafet itu aja. Jadi nanti ke depan Pangkah harus lebih bagus. Harus lebih bagus. Ketua ranting tidak boleh kemudian sama ketua PAC melakukan kudeta atau melakukan pembangkangan. Ketua PAC jalan dengan Kasatpuryon karena salah satu lembaganya Kasatpuryon. Siapa yang berhak? Pimpinan harus dipegang oleh Ansor. Harus bermitra. Begitupun ke bawah.
ketua ranting dengan kasat porkel harus selalu koordinasi. Ada kegiatan luar, misalkan dangdutan tadi yang disampaikan oleh MBC, kalau izin ke ketua ranting dibolehkan ya berangkat ya, nggak apa-apa. Tapi catatannya ya dangdut yang seperti apa dulu. Jadi harus selalu koordinasi. Jadi bongkar. Pengalaman saya itu jauh. Maksudnya di Ancol sudah tahu perihnya, sudah tahu saya jadi orang yang disingkirkan sudah pernah. Tapi karena saya kader, saya siap terus. Pokoknya nurut sama senior-senior, nurut sama pimpinan saya. Ini prinsip di Ancol. Kalau organisasi ini sudah bagus, koordinasinya, konsolidasinya ini sesuai dengan amanat organisasi, sesuai dengan aturan, ini akan lebih besar. Jadi wajar kalau pemilihan ranting itu rame. Sekarang sudah ada RA. Kalau pemilihan PAC rame sudah biasa. Apalagi pemilihan ketua PC Ansor Kabupaten Tegal itu rame sudah hal yang biasa. Makanya saya nggak kaget. Apalagi cuma PAC Pangkah Jewu. Pak sahabat semua, karena saya juga merasa sudah cukuplah setahun ini untuk konsolidasi. Nanti kedepannya harus lebih maju lagi. Dijadikan konferensi ini adalah ajang konsolidasi dan penataan organisasi ke depan. Tidak boleh ada yang gagah-gagahan. Misalkan baru jadi ketua ranting mau gagahan lawan ketua PAC, tidak boleh. Ke depan tidak boleh ada lagi. Karena tidak mungkin PJ menerima aduan langsung dari ketua ranting. Nggak tolak, pasti saya tolak. Berapa dari kecamatan meskipun kepentingannya bagus, saya pengen ketemu koordinasi ada lembaga ekonomi ini, saya sampaikan silakan mas koordinasi dengan ketua PAC biar saya nggak salah, tidak dilangkai. Begitupun seterusnya. Ada juga pengalaman ini saya sampaikan masih ada di Kabupaten Tegal. Pemilihan ketua PAC sudah terpilih diketok oleh Kiai Idris waktu itu. Ada yang protes langsung ke PW Ansor karena gak terima. Di sana hanya disambut sudah ketua PC belum. Kamu kok kesini? Ngapain kesini? Kan kamu ada pimpinan kabupaten. Disalahkan. Ngomong saya enggak, apa saya enggak, nyuruh saya enggak. Ketua PW. Hanya ngomong mas, intinya mereka mau mengadu. Tapi tak suruh ke samping. Enggak, ini yang tidak boleh terjadi lagi di organisasi kita. Nanti ke depan kita bersama bangun, nanti ke depan kalau mau beransur kemudian dapat hadiah nyalon DPRD jadi alhamdulillah. Mau jadi apapun jadi alhamdulillah. Mau jadi bupati silakan. Karena sudah ada jadi menteri. Kalau kepala desa banyak macam-macam. Saya tadi itu di Buang banyak juga kepala desa jadi ketua. Kemarin PKD di Pangkal ada 3 kepala desa yang ikut. Itu sudah biasa. Karena saking pengennya hikmah bahwa tahu bahwa Ansor adalah amanah kita bupati. Saya sampaikan silakan jadi nggak usah kemudian ya sama kalau kepala desa ikut PKD mau buat kemudian nggak apa-apa ketua panitianya Mas Bintang nanti saya keluar ikut satu itu nggak bisa diancur satu dulu harus tamat semua dan berjejak seterusnya sampai dengan PKL Susbaran kemudian nanti PKL. Saya alhamdulillah salah satu kader yang ada di Kabupaten Tegal itu sudah melalui pengkaderan sampai selesai sampai PKL. Jadi saya menghadapi politik Ansor itu sudah bukan hal yang kemudian saya harus gimana, biasa. Karena di situ diajarkan bagaimana kemudian kamu jadi pimpinan. Kelas PKD disuruh mengabdi di ranting, di anak cabang.
setelah PKD, PKL, pejabat, setelah PKN, seterusnya. Tingkatannya juga sama. Baiat di PKN itu siap mati untuk Ansor. Ini yang sangat itu. Jadi sahabat nggak usah, saya sudah di baiat, ingat aja. Wabil Ansori Sofwan wa Takhriban. Malam dia Idris baiat PKD ya, di baiat ini seperti itu. Terus bergerak. Kalau jadi ketua ranting hanya untuk mendukung salah satu calon, untuk kali ini nggak bakal jalan ya. Tapi tujuannya adalah biar Ansor ini hidup. Saya minta bukti Depok yang sudah dibentuk harus itu. Karena tidak ada aturan bahwa desa tidak boleh membentuk NU, Ansor, NU, IPB. Bentuk aja. Kan pemberitahuan supaya kepala desa. Kalau usah takut, kita sangat support sekali betul. Jadi sahabat, dari ini saya sampaikan sekali lagi nanti saya akan berembuk dengan teman-teman ranting, akan rembuk calon. Saya pengen musyawarah mufakat. Ini saya buka benar. Musyawarah mufakat. Ini adalah salah satu jalan terbaik untuk pangkat. Nanti saya panggil dua-duanya, nanti saya ajak bicara. Tidak selesai, kira-kira ya butuh waktu 5-10 menit ya kayaknya. Cukup. Saya nggak usah pusing juga ranting. Ngapain ngotot-ngototan nanti? Bikin organisasi ini nggak jalan misalnya, ada kubu dan lain-lain, nggak boleh diangsur. Selesai, sudah konsolidasi lagi, besarnya Ansor pangkat, selesai, terus ya. Ya sahabat-sahabat semua, khususnya ketua ranting, ini sudah luar biasa. Mas Azam luar biasa. Meskipun mohon maaf ada kontroversi, itu hal yang lumrah di Ansor. Itu saya bangga. Saya berita Zam, jangan nyalon. Siap. Zam, jangan terlalu ikut-ikutan di konvensi. Siap. Jadi ini bukti kenetralan kami di pimpinan cabang. Kok yang lain mau ikut-ikutan? Ini adalah murni hak ranting untuk menentukan siapa pemimpin ke depan. Dan yang mau jadi pimpinan ya harus ikhlasnya. Saya sudah ketemu dua-duanya, bolak-balik ke rumah saya semua, tak terima semuanya. Silakan ke ranting, kasih rokok rantingnya, di Eman bawa jajan, bawa martabak, kan enak. Oh silakan, nanti saya datang siapa nanti tak rokok. Pada dapat rokok atau martabak masih mantap. Pelit-pelit ini calonnya saya itu nyalon ketua cabang ini, mohon maaf ya, bukan teman-teman pragmatis, bukan. Tapi kapan lagi kita hajatan? Orang hajatan kan ya lumrah. Saya nyalon ketua Ansor Kabupaten baru keliling. Ini enggak sekali dua kali. Ketemu PAC Pangka, kasih rokok sebungkus, makan bakso. Belum lagi, tak lobby lagi ketemu di Sate Tomo, kasih rokok 2 bungkus sama nyampe. Kurang lagi, apa ini sate? Setelah sate, pengen apa? Lamongan. Udah hal yang lumrah. Ya siap. Ranting kok mau dibodohin. Ini kenapa? Karena nanti akan terbukti bisa ngayomi. Ini juga mempengaruhi. Ya sudah biasa. Tapi sampai harus jeli bahwa ini calon ketua PAC yang nanti akan jalan. Itu sudah biasa. Saya ke Taruh, ke Kiai Idris minta restu PAC Taruh waktu itu bolak-balik 10 kali, belum ada jawaban sampai detik terakhirnya nggak apa-apa. Tapi setelah saya jadi ketua tak balik, Kiai merapat siap. Jadi di Ansor sudah biasa begitu. Enggak, sahabat-sahabatnya nggak usah khawatir mau jadi apa kita ke depan kalau kita sudah biasa seperti ini. Urusan politik nomor terakhir. Sebentar kalau baik-baik dengan Ansor, saya tidak
mau menutup pintu ini nanti untuk mendukung Mas Bintang. Misalkan ada 2 calon beda partai, kalau yang Mas Bintang baik, yang satu nggak baik, kemudian Ansor milihnya Mas Bintang, salahnya siapa? Salah calonnya. Tapi jangan kemudian kader Ansor ini, saya ingatkan lagi, kalau pencalonan politik tidak boleh tergiur dengan uang. Boleh lagi, kalau ada kader yang maju harus didukung. Saya ingatkan, hanya 50.000, 100.000 sampean mau pilih dia, bukan kader. Sahabat semua itu menjadi Ansor pun sudah bayar, sudah ikut PKD, niatnya itu pengabdian. Loh, pas pemilihan dikasih 50, 100, pindah uang. Ini ketum ini mengingatkan kader-kader pimpinan cabang, ikut PKD-nya bayar 100.000, ikut diklat cabangnya bayar, jadi banter itu mahal. Kaos jas beli sendiri, Kompas hari H hanya 100.000, sampean pindah suaranya. Tidak boleh lagi ada seperti itu. Tapi harus jeli bahwa ini yang bermanfaat untuk organisasi, baik sekarang ataupun ke depan. Jadi saya selalu ngomong sama orang politik, jangan kemudian kalau ada karpe sampean marah ke saya. Tapi silakan, saya terbuka untuk semuanya. Mindsetnya harus dirubah ke depan seperti itu. Setuju ya, sahabat? Iya, saya harus membuka berubah. Jadi siapapun nanti yang terpilih sekali lagi adalah hasil musyawarah terbaik. Insya Allah saya tidak punya kepentingan apapun di pangkal. Selain saya ingin pangkal lebih maju dari yang lain. Dan tidak usah khawatir, ketua PAC 3 periode tidak mungkin saya berpanjang. Jadi nanti serah terima, sahabat Azam, nanti serah terima. Sahabat Azam sudah luar biasa. Sahabat-sahabat semua juga harus berterima kasih karena hari ini terlaksana konferensi berkat pimpinan anak cabang sahabat Azam. Triplos untuk sahabat Azam. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil musyawarah tadi berdua. Saya sampaikan nanti sebelumnya nanti Mas Jafar silakan memberikan sambutan kepada sahabat-sahabat semua. Kemudian nanti Mas Tofal memberikan sambutan kepada sahabat-sahabat semua ya. Jadi biar ini tidak usah lama-lama, intinya ke depan. Saya minta di antara dua ini ketua dan sekretaris. Sepakat? Sepakat ya? Saya tidak ngomong dulu, nanti tergantung siapa yang mau jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris. Jadi ketua, sekretaris dari satu paket tadi full, tapi kedepannya tidak ada gondok-gondokan, tidak ada apa-apa, harus jalan bareng. Baik, sebelum saya memutuskan, ini hasil musyawarah mufakat yang terbaik, dan saya sengaja hadir di sini untuk membuat seperti ini. Jadi jangan tersinggung kalau kemudian rekomendasinya nggak saya bacakan satu-satu, karena di Ansor tidak melanggar aturan bahwa yang pertama adalah musyawarah mufakat, kemudian voting. Hari ini sudah selesai, saya tadi sudah ngobrol dengan kedua calon. Insya Allah ini adalah hasil yang terbaik. Tidak lama, silakan untuk sahabat Jafar dulu yang memberikan sambutan kepada peserta konferensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang hormat Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tegal, sahabat Irfanani, serta jajaran kepengurusannya yang kami hormati, pimpinan sidang dari PCG Ansor Kabupaten Tegal, yang kami hormati sahabat saya, teman seperjuangan saya, sahabat Noval, sebagai salah satu
kandidat bersama saya untuk maju di pemilihan Ketua PLC Tangga. Dan yang saya banggakan sahabat-sahabat semua, pimpinan ranting Gerakan Duta Ansor se-Kecamatan Tangga. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini diikuti kesejukan suasana, mendung, semoga tetap menambah kesemangatan kita khidmat beransor di kesempatan pagi. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat yang kami banggakan, yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan hasil musyawarah kesepakatan permufakatan antara saya dengan sahabat Noval, ada beberapa hal yang perlu kami rekomendasikan di dalam perjalanan pelaksanaan baik PKD maupun konferensi sampai hari ini konferensi. Yang pertama, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia, walaupun duet mau Mas Rofi sama Mas Rizkon tapi bisa terlaksana dengan baik. Tidak lupa sahabat-sahabat Banser yang memberikan penuh pada saat pelaksanaan PKD dan konferensi. Niscaya tanpa teman-teman Banser, panitia ini kewalahan. Nah, ini yang pertama, dan terima kasih juga dan setinggi-tingginya kepada sahabat-sahabat ranting yang sudah bisa mengikut sertakan teman-teman di ranting untuk bisa ber-PKD. Berarti sudah mulai banyak bermunculan kader-kader di ranting Panjenengan yang nanti siap untuk berkhidmat di Ansor. Yang kedua, mungkin menjadi evaluasi untuk kepanitiaan dalam hal lebih ke konferensinya, bukannya salah tapi merasa kurang pas. Artinya kaitan dengan rekomendasi seyogianya jangan diambil oleh calon, tapi langsung dibagikan ke ketua ranting, sehingga calon itu tugasnya ya silaturahim, mendekati, rahasia juga diberikan oleh pimpinan ranting. Yang terjadi kalau dibagikan oleh yang diambil oleh calon, sehingga calon sedikit banyak juga akan mempengaruhi. Rekomendasi yang berikutnya kepada pimpinan cabang untuk penataan ataupun ini nanti kepada Mas siapa yang jadi ya, penataan kaitan dengan SK ranting. Kami mohon untuk tidak semangat ketika hanya ada konferensi. Silakan nanti dihidupkan bareng-bareng tetangga desa Panjenengan yang belum ada Paketiban, Talok, ya, kemudian Tugu Sembung, ya, Terima Suci, ya, yang belum ada ansornya, kita bersama-sama untuk bisa menghidupkan ansor di desa tersebut sehingga full 23 desa Kecamatan Pangkal dan ansornya. Kemudian kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya ya, kepada seluruh pimpinan ranting, baik yang saya silaturahimi maupun yang tidak, karena memang saya sendirian langsung muter ya. Mas izin tak boyani ngeles orang pengumuman. Ya Mas Akbar dan last minute baru ada pembentukan ranting. Yang kemudian saya belum ketemu Mas sahabat Purbayasa, saya juga belum ketemu. Semoga nanti tidak menjadikan satu ciri hati rencana tetap saya mau keliling ke seluruh ranting, tapi apa daya tenaga tidak bisa memberikan. Kemudian bagi sahabat-sahabat yang sudah merekomendasikan saya, matur nuwun ya, terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kami. Ya. Tapi seperti yang disampaikan oleh sahabat Nurfanani, bahkan menjadi logo di sahabat dan Zeni, bahwa di Ansor tidak ada jabatan, yang ada amanah. Nah, maka dan kesepakatan yang sudah kami lakukan, saya memberikan amanah pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Tangkah kepada sahabat Noval.
sekali lagi kepada ranting yang memberi rekomendasi saya tidak untuk menjadi polemik, apalagi kemudian tidak mendukung program dari BAC. Semuanya saya terikat baik untuk kemajuan Ansor BAC Kangkang. Itu saja yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada penyampaian yang kurang pas. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya karena Mas Jafar menyerahkan ke Mas Noval, ya langsung saja saya harus memutuskan, karena sudah sore, tentunya sahabat-sahabat semua sudah lelah atau masih semangat? Saya janjinya nggak ada 5 menit. Hingga hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini saya ngomong dulu sebelumnya. Ini disaksikan nanti. Mas Jafar sudah berbesar hati menyerahkan ke sahabat Noval. Kemudian sahabat Noval dari kesepakatan dengan saya sudah berbesar hati. Nanti biar duit mau itu Mas Jafar melanjutkan menjadi sekretaris PAC DP Ansor Kecamatan Payah. Sepakat? Terima kasih. Dengan Bismillahirrahmanirrahim bahwa dengan musyawarah mufakat, maka sahabat Noval terpilih secara mufakat menjadi ketua pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Payah masa hikmat 2021 sampai dengan 2023. Atas nama pimpinan sedang Ketua Nurfanani, Sekretaris Sahabat Lutfi Majid, dan nyatakan saya sahkan. Terima kasih, alhamdulillah. Untuk kemudian saya minta untuk sahabat Noval, ketua terpilih. Saya ini tidak ada mau ada ingkar janji. Jadi harus menyampaikan ke semua ranting bahwa ini adalah hasil musyawarah terbaik. Tidak kemudian Mas Jafar sudah berbesar hati, Mas Noval harus lebih-lebih sebagai ketua, harus mengayomi ke semuanya karena amanah ini sangat berat ke depan. Silakan untuk sahabat Noval memberikan sambutan pertama sebagai ketua terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, sebelumnya yang terhormat untuk pimpinan cabang serta pengurusannya, kepada pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pangka yang selalu kami hormati, dan panitia konferensi dan PKD 2021 yang telah bekerja maksimal mungkin. Bahwasanya kami selaku kandidat dari calon ketua Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pangka, dari kemarin seperti apa yang disampaikan oleh Mas Sabahuddin, kita sama-sama bersilaturahmi. Alhamdulillah, kalau saya mungkin gol dicandak semua, Mas Jafar mungkin pura-pura karena ada kesibukan sesuatu. Dan alhamdulillah sesuai dengan kesepakatan kami yang disaksikan langsung dengan Ketua PC bahwa kami siap untuk melaksanakan amanah organisasi ini selama 2 tahun ini. Dan kami juga siap, dan kami siap untuk loyal, taat dan patuh terhadap instruksi dari pengurus cabang.
dan kami pun siap untuk mengakomodir semua elemen yang ada di GP Ansor untuk bisa menjalankan roda organisasi ini. Mungkin sekilas itu saja dari saya. Mudah-mudahan Ansor Pangkah ini, Ansor Basir Pangkah ini benar-benar harmonis. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bisa berjalan bersama untuk menentukan satu tujuan. Sekarang sudah tidak ada lagi kubunya Capra, kubunya saya. Semua telah menjadi satu untuk melanjutkan kepentingan sahabat-sahabat semua. Inilah sekilas dari saya. Mudah-mudahan nanti kami akan segera membentuk kepengurusan bersama tim formatur secepat mungkin, insya Allah. Tinggal nanti kami bacakan jemputnya dan nanti akan segera untuk pelantikannya akan kita bahas bareng-bareng. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Dengan ini sudah selesai untuk pemilihan ketua. Dilanjutkan untuk formatur. Saya tidak mau kemudian nanti yang disampaikan oleh kedua calon tadi yang sudah terpilih salah satu, saya juga tidak mungkin menjadikan dua ketua, karena salah satu dan satunya menjadi partner nanti ke depannya. Formatur nanti dilanjutkan sahabat Lutfi, ya. Saya minta untuk sahabat Azhar ini ada, tidak boleh kemudian dilanggar. Dia akan patuh kepada pimpinan cabang sesuai dengan saya. Pimpinan saya harus ada tradisi. Ketua PAC sebelumnya harus menjadi Dewan Penasehat. Itu pertama itu. Kemudian nanti selanjutnya setelah sekretaris sudah sepakat Mas Jafar berdua menyusun kekuatan yang penuh. Saya tidak akan intervensi, silakan dipilih siapapun, ya. Yang terpenting kalau yang masih diranting sesuai dengan senioritas, sesuai dengan jenjang pengkaderan. Jangan kemudian Mas Noval memilih A, baru kemarin diranting jadi ketua PAC, itu salah. Jadi siapa yang kemudian pantas layak nanti disusun oleh formatur. Saya hanya itu Mas Noval. Jadi karena ini organisasi besar, harus setelah konferensi harus bijak, kemudian nanti ke depan jadi teamwork yang kuat, tidak ada senggol-senggolan, kemudian nanti harus mengikuti semua program cabang sesuai dengan amanah-amanah organisasi, sesuai dengan BA. Karena sekali lagi, kalau siap menjadi struktural Ansor berarti siap harus dikomando dan diinstruksi, tidak boleh tidak. Terima kasih, saya atas nama pimpinan cabang yang memimpin jalannya pemilihan ini sesuai dengan kesepakatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap bisa bersilaturahmi berkelanjutan dengan ranting-ranting di Kecamatan Pangkah. Gak usah ragu. Kemudian kita sedang usaha gedung PC Ansor, mudah-mudahan kabul. Amin. Jadi nanti sahabat-sahabat semua mungkin bisa bermain silaturahmi. Sekali lagi tidak ada audiensi di Ansor, yang ada silaturahmi dan tabayun. Kalau ada permasalahan ditabayunkan. Silakan ranting koordinasi dengan PAC, PAC dengan cabang, cabang dengan PW dan seterusnya. Tidak ada putus rantai di sini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya selamat kepada sahabat Noval yang telah bisa terpilih. Lanjut ya. Selanjutnya adalah untuk pemilihan tim formatur. Ada 7 orang anggota, di mana ketua terpilih sebagai ketua tim, kemudian PAC Demisioner sekretaris merangkap anggota, ya. Kemudian dari unsur cabang 1 orang dan 4 orang perwakilan ranting. Jadi dari 17 ranting ini silakan dipilih yang untuk mewakili di dalam formatur untuk menyusun kepengurusan lebih lengkap. Kita semuanya ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pleno untuk penyusunan tim formatur bisa sekarang kita mulai. Tadi jelas ketua terpilih sebagai ketua formatur, kemudian PAT divisioner sebagai sekretaris formatur, cabang satu orang nanti sahabat Idris ya, sahabat Idris, kemudian 4 ranting, monggo mewakili blok sebelah timur siapa? Ranting putih. Timur berarti Balamoa. Sinten? Sahabat sinten? Adi Sulistyo. Kemudian selatan. Bugaras Kidul. Ya, sinten? Oh, sahabat Iman. Terus rekod dancing kok ya. Kemudian sebelah barat. Gerobak Kulon, sinten? Sahabat Budiman. Bentar. Kemudian blok utara. Sinten? Monggo. Dapat izin baca ya? Oke, sahabat Faizin. Ya, sahabat Faizin. Sepakat ya, sahabat. Baik, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim dengan mengucap syukur kepada Allah. Tim formatur untuk PAC GP Ansor Kecamatan Pangkah alhamdulillah terbentuk dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama, ketua terpilih sebagai ketua formatur adalah sahabat M. Noval, kemudian sahabat Azami Sidik sebagai PAT divisioner sebagai sekretaris formatur, kemudian untuk dari cabang sahabat Idris Alis, dan blok timur diwakili oleh Balamoa sahabat Adi Sulistyo, blok selatan dari Bugaras Kidul sahabat Iman, blok barat dari Gerobak Kulon sahabat Budiman, dan blok utara adalah sahabat Faizin. Demikian susunan pengurus susunan formatur untuk PAC GP Ansor Kabupaten Kecamatan Pangkah tahun 2021-2023 ditandatangani Ketua Sidang Nuful Nasib dan Sekretaris Sidang sahabat Idris Salis. Ini perlu dijelaskan bahwasanya formatur ini kerja paling lama 14 hari sudah harus rampung. Demikian sahabat-sahabat ya, 14 hari harus rampung. Ya, untuk bagi rampungnya lebih apik. Jadi dan cepat pelantikan. Terima kasih. Dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, sidang pleno tim formatur telah selesai. Untuk selanjutnya ucapan selamat dari MBC dan Bapak Camat, monggo dipersilakan. Sebentar ke depan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sallallahu fotonya di si kamera ini sing apik ke camate foto kawal kawal aset ya
kepada sahabat Idris untuk bisa memberikan kepada sahabat Apel. Silakan. Ya, siap. Tahan. Itu suwen pek. Tahan. Terima kasih. Pek. Disik kan. Sumber. Cara kameranya apa ya? Melihat. Mantan kumpul kabeh mantan. Kang Adi Kintok sing ora tekan. 1, 2, 3. Yuk. Lagi. 1, 2, 3. Maju satu. Komando. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya dan dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, acara konferensi gerakan memantau kesehatan pada 2021 dengan ini dinyatakan ditutup.